Selamat datang di segmen analisa. Di video kali ini kita akan update terkait dengan kasus Subang. Ini adalah kasus yang terjadi pada 18 Agustus 2021. Kemarin sudah kita dengarkan konferensi pers pada hari Senin 3 Maret 2025 dari Kabid Humas Polda Jawa Barat yang menunjukkan salah satu tersangka bernama Abi Aulia atau inisialnya adalah AA. Dari kasus ini kan ada 3 tersangka yang masih belum dilakukan proses persidangan ya teman-teman. Kalau 2 tersangka atau terpidana sekarang statusnya, Yosep dan juga Danu, mereka sudah menjalani hukuman. Yosep 20 tahun penjara, sementara Danu yang juga sebagai JC atau Justice Collaborator dihukum 4 tahun penjara. Nah sekarang ini adalah Abi Aulia yang ditunjukkan ke media terkait dengan penangkapannya. Sementara ada kakaknya ya bernama Arigia, terus juga dengan ibunya Mimin Mintarsi itu masih belum dilakukan penahanan. Nah, kalau dari keterangan Kabid Humas Polda Jabar, peranan dari Abi ini adalah dalam peristiwa 18 Agustus 2021, dia ini yang membenturkan kepala Amel. Ini kalau nggak salah tuh ke tembok ya. Itu ke tembok itu ada, terus juga dia mempersiapkan kendaraan mobil Alphard yang awalnya itu menghadap ke kebun belakang, kemudian diputar balikan menghadap ke depan jalan. Nah, ini coba kita simak dulu keterangan Kombes Pol Jules Abraham Abbas yang memberikan statement yang menurut aku ada sesuatu hal yang menarik di sini, teman-teman. Ya, itu yang pertama, yang bersangkutan ini membenturkan kepala dari korban saudari Amelia. Kemudian yang kedua, saudara AA, tersangka AA ini juga melakukan atau mempersiapkan kendaraan mobil Alphard yang tadinya menghadap ke kebun, kemudian diputar arah, dibalik arah menghadap ke jalan. Oke, isu terkait dengan supir dari mobil Alphard tersebut yang dijadikan tempat untuk menyimpan kedua korban, Bu Tuti dan juga Amel, yang ditumpuk di bagasi, ini di beberapa waktu terakhir tuh sempat menjadi blunder teman-teman. Karena ada salah satu wawancaranya Abi Aulia ya, di salah satu channel YouTube, yang Abi Aulia ini, entah ini sebuah kesengajaan atau tidak, dia tuh keceplosan teman-teman, ngomong bahwa dia itu punya SIM A. Padahal dia ngakunya itu tidak bisa nyetir. Nah, bahkan juga kita tahu di tahun pertama kasus ini, dari Polda Jawa Barat itu merilis adalah foto yang dugaannya itu adalah supir mobil Alphard tersebut, yang dilihat dari sejumlah saksi yang ada di peristiwa tersebut, yang sopir angkutan, terus juga dari Mang Ajat yang mau beli bubur ya, sekitar jam setengah 7 pagi, tanggal 18 Agustus 2021. Nah, keterangan Abi Aulia seperti apa? Ini aku rangkumkan teman-teman. Waktu itu Abi Aulia bilang begini bahwa saya itu katanya buat SIM tahun 2017, mau buat SIM C bareng sama sejumlah nama saudara-saudaranya, juga dengan mamanya. Ini katanya dengan sistem kayak pakai calo gitu aku tangkepnya ya. Terus, tapi waktu sudah selesai ngebuat SIM tersebut, waktu dicek di rumah beberapa hari kemudian, kok tiba-tiba SIM-nya itu bukan SIM C, tapi adalah SIM A. Bagi aku juga ini sebuah kebetulan yang sangat-sangat unik banget. Karena apa? Kalau kita calo ya, kalau aku lihat dari berbagai sumber, saat kita mau ngebuat SIM A, itu kan jauh lebih mahal dibandingkan dengan SIM C. Harganya. Kalau ada calo gitu ya, tidak bermaksud membenarkan, tapi kita bisa logikakan dari kejadian ini. Terus SIM C kan SIM motor, SIM A itu adalah SIM mobil. Terus kan dia mengendarainya motor terus kan, dia tidak punya mobil begitu. Terus bagaimana kelanjutannya? Dia ngakunya ya udah akhirnya nggak lama dari itu dia buat SIM C lagi. Sebuah kebetulan yang sangat unik banget, percaya nggak percaya, apakah kalian percaya? I don't know ya. Terus dibuat lagi berikutnya, uniknya adalah begini, setelah SIM A-nya yang katanya nggak sengaja dibuat tersebut, anggap saja itu benar lah ya, mungkin ada kekeliruan dan sebagainya, walaupun agak sulit ya, karena kalau SIM C nyogok zaman dulu berapa tuh, paling ngebayarnya mungkin 100 atau 300 ribu, tapi kalau SIM A kayaknya kan mahal ya, bisa 2 kali lipat, dari angka yang berbeda aja, kayaknya unik gitu.
Tapi setelah SIM A-nya itu kadaluarsa, mau habis, tiba-tiba menurut Abi Aulia, SIM A-nya itu diperpanjang lagi karena yang nyuruh adalah Pak Yosep. Alasannya Pak Yosep adalah sayang aja makanya diperpanjang dan Abi nurut-nurut aja. Secara logika hukum, untuk membuktikan apakah Abi Aulia itu bisa nyetir atau enggak, ya nggak bisa kita kasih mobil Alphard, kemudian dia nyetir, kan bisa aja dipura-purain dan sebagainya. Tapi dari segi ya data-data, petunjuk, dia punya SIM A, buktinya adalah seperti itu. Terlepas itu didapatkan dengan cara yang benar atau tidak, itu adalah cerita yang lain lagi. Nah, kemudian keterangan dari Kombes Pol Surawan, Dirkrimum Polda Jawa Barat, yang pada akhirnya mampu membongkar kasus ini setelah pergantian beberapa kali Dirkrimum di sini, teman-teman. Wartawan kan tanya, bagaimana dengan tersangka lainnya? Ada 2 tersangka lainnya yang saat ini juga masih belum dilakukan proses hukum selanjutnya. Bahkan untuk tersangka Abi pun, ini prosesnya kan masih dalam tahapan menuju ke kejaksaan ya, belum ke persidangan. Yang disampaikan di sini adalah kami sedang mengumpulkan alat-alat bukti lagi. Bagi aku pribadi agak unik ya. Masa sih sudah bertahun-tahun, sudah penetapan tersangka, sudah ada keterangan dari Danu yang sudah divonis juga yang mengatakan bahwa dirinya adalah bagian dari pelaku. Bahkan Danu juga menyebutkan Mimin, Arigi, dan juga Abi di sini. Tapi masih belum yakin, sudah bertahun-tahun begitu. Tersangka yang ketiga, kita terus mengumpulkan alat bukti terkait dengan peristiwanya atau perbuatan mereka semua. Kami masih terus mengumpulkan alat bukti dan barang bukti terkait dengan perbuatan mereka. Ya, dengan kasus yang kayak di Vina Cirebon kan ya, ada masyarakat yang menilai adanya salah tangkap begitu. Ya, aku lihat ini menjadi salah satu langkah yang sangat hati-hati dari tim Polda Jawa Barat. Terlalu hati-hati bahkan ya, karena kalau kita lihat dari alat buktinya kan untuk si Abi ini juga sebenarnya cukup banyak ya teman-teman. Alat bukti yang pertama adalah kan untuk menentukan seseorang sebagai tersangka, at least harus ada 2 alat bukti. Keterangan Danu itu adalah keterangan saksi pelaku ya, itu sudah 1. Terus juga ada sejumlah CCTV kan sebenarnya dan keterangan dari sejumlah warga yang sempat melihat CCTV dan melihat sosok yang mirip sama Abi itu juga ada teman-teman. Terus juga ada petunjuk-petunjuk lainnya, ya misalnya kayak SIM A-nya, Abi kok bisa punya, dan masih banyak perintilan-perintilan lainnya. Walaupun sampai sekarang kita lihat di berbagai media, 2 tersangka lainnya, yakni adalah Arigi dan juga Mimin, ibu dan juga kakaknya Abi, itu masih tetap membantah bahwa kami itu tidak terlibat. Alibinya begini, salah satu cuplikan dari Mimin Mintarsih ya, tersangka juga dari kasus ini, saya, Abi, dan Yosep di tanggal kejadian 17 menuju 18 Agustus 2021, kami itu tidur di rumah dan tidak ada kami keluar-keluar sama sekali. Coba, ini cuplikan jejak digital dari Mimin Mintarsih, teman-teman. Saya bapak sama Abi di rumah, Riki di tempat kerja. Biasa setiap malam itu kan tidurnya di tempat kerja. Itu sudah dapat dipastikan ya Bu ya? Iya. Berarti segala tudingan yang dituduhkan oleh Danu Itu nggak benar. Itu bohong. Saya tidak kenal sama Danu. Anak-anak pun tidak kenal sama Danu. Saya tidak kenal sama Danu, anak-anak pun tidak kenal sama Danu. Itu pun gak dibantah sama Danu. Karena apa? Danu tuh bilang begini ya, kalau kenal kan mungkin teman dekat gitu ya. Danu pun bilang bahwa ya waktu sempat beberapa kali katanya nganterin Mamang ya, panggilannya Pak Yosep kan, tersangka utama dari kasus ini. Waktu nganterin pulang ke rumah, karena mereka satu kantor kan, kerja di yayasan yang sama. Danu bilang sempat beberapa kali nganterin Yosep, terus cuma ngeliat Bu Mimin, cuma nyapa gitu aja. Jadi nggak ngobrol secara detail. Begitupun juga dengan Arigi dan juga Danu, terus juga dengan Abi. Mereka kalau dibilang tidak kenal, yang kategori definisi tidak pernah ketemu sama sekali itu tidak benar. Karena mereka juga beberapa kali pernah ketemu. Bahkan ada beberapa sumber istimewa yang dulu di awal-awal kita ngebahas kasus ini, waktu dicek dari get kontak ya, dugaannya bahwa Danu itu menyimpan nomor
antara Arigi atau Abi begitu. Katanya sih dugaannya adalah Arigi. Cuman kan itu hanya menjadi kayak omong kosong dan tidak berbunyi apapun datanya. Karena bisa aja dikasih simpen, orang suka-suka mau nyimpen nomor siapa aja, boleh-boleh aja dong. Bukan berarti kenal. Misalnya ada orang-orang yang nyimpen nomorku. Aku nggak kenal sama mereka, tapi mereka menyimpan nomorku ya. Itu juga nggak bisa menjadi salah satu alat bukti yang kuat, tapi hanya menjadi petunjuk aja. Kalau memang nggak kenal sama sekali, kenapa Danu bisa menyimpan nomor itu? Dan Danu pun juga terbuktikan dengan banyaknya dia berbicara di sejumlah YouTube channel, dan kemudian pada akhirnya dia menyerahkan diri ke Polda Jawa Barat dan mengakui bahwa saya adalah bagian dari pelaku di malam 18 Agustus 2021, ya sudah, clear seperti itu teman-teman. Terus juga alibi dari Mimin dan juga Arigi. Kalau Mimin kan sama ya, katanya dia tidur bareng sama Pak Yosep, bahkan sempat melakukan hubungan suami istri dan sebagainya. Ada adegan juga katanya pagi-paginya itu beli surabi, tapi kan penjual surabinya juga nggak bisa memastikan itu jam berapa, di tanggal berapa, banyak kejanggalan karena masalah faktor usia. Bahkan penjual surabinya itu pun tidak bisa berbahasa Indonesia dengan lancar, bisanya bahasa daerah, dan sudah sangat sepuh sekali atau sangat tua ya teman-teman. Sementara kalau untuk Arigi, alibinya adalah saya di malam kejadian itu ya lagi kerja di counternya, karena dia tinggal di counter tempat dia bekerja, nginep di situ. Bahkan ada 2 temennya yang memastikan bahwa semalaman itu kami selalu bersama-sama, nggak kemana-mana. Ya, sempat main game semalaman karena konteksnya 18 Agustus itu masih PPKM, jadi orang nggak bisa keluar kemana-mana. Cuman dengan adanya keterangan dari Danu lah ya, terlepas kalau petunjuk-petunjuk yang lain, misalnya yang berhubungan dengan scientific, itu kan bisa masih kita perdebatkan ya. Ada A, B, C, dan D, apalagi ada dugaan obstruction of justice di sini. Tapi kalau dengan keterangan Danu yang dia mengakui bahwa saya melihat kedatangannya Abi dan juga Arigi, tapi saya nggak melihat kedatangannya Mimin di malam itu. Saya ketemu Mimin cuman di depan kamar mandi pada saat dia lagi membersihkan kedua korban. Karena kedua korban nggak ada sama sekali jejaknya, sidik jari dan sebagainya. Tapi kalau untuk Abi sama Arigi, Danu mengatakan dengan tegas dalam pengakuannya di Polda Jawa Barat bahwa saya itu malam hari itu pertama kali yang dilakukan eksekusinya adalah Bu Tuti di ruang tengah. Pak Yosep teriak, Danu ambil golok. Diambilin golok di dapur, kemudian dilakukanlah hal tersebut. Ada Abi, Arigi, terus juga Yosep, dan juga Danu di sana. Danu pun juga ikut melakukannya kepada Bu Tuti. Setelah selesai Bu Tuti dihabisi, kemudian pindahlah ke Amel. Amel pun juga sama. Danu mengakui bahwa dia sempat memegangi kakinya. Dan yang dilakukan oleh Abi menurut Danu adalah dia megangin tangan, kemudian menghantamkan ke tembok adalah kepalanya. Begitupun juga dengan Arigi ikut berperan di situ menurut keterangan Danu, dan alat yang dipakai itu sama, adalah ada golok tapi yang sudah tumpul plus juga dengan stick golf. Dan waktu kematian antara kedua korban ini memang berbeda beberapa jam, tapi eksekusinya kurang lebih hanya berjarak hitungan menit aja teman-teman. Alasannya secara logika, secara sains adalah karena Bu Tuti sudah tua, Amel masih muda, jadi daya tahan tubuhnya jelas berbeda. So, ini kita pengen tahu lebih dalam, nanti aku pengen lihat bagaimana alibi-alibinya dari Abi ya pada saat di persidangan. Jadi, kalau mereka masih tetap kekeh dengan strateginya tidak melakukan pengakuan, prediksi hukumku ya bahwa Abi ini bisa kena 20 tahun penjara seperti Yosep. Walaupun peranannya membantu, tapi dia juga major peranannya dan dia melakukan banyak hal-hal yang dikategorikan tidak kooperatif. Jadi saranku nih ya, kalau memang Abi, Mimin, dan juga Arigi hitung-hitungan logika hukumnya mereka dalam hatinya mengakui bahwa kami adalah pelakunya, tapi kami pengen mendapatkan keringanan, menurut aku kalau ada pengakuan, pasti hukumannya akan diringankan. Kalau Yosep 20 tahun penjara, strategi yang dilakukan adalah dengan tidak mengaku terus membantah, kalau itu diulangi lagi, ya prediksiku mereka juga akan sama mendapatkan sekitar 20 tahun penjara. Tapi kalau mereka melakukan pengakuan, penyesalan, permintaan maaf, kemungkinan besar dengan pasal 340 ini juga karena kategorinya adalah sebagai yang membantu, mereka bisa mendapatkan setengah dari hukumannya Yosep. Paling nggak 10 tahun penjara.
daripada 20 tahun penjara begitu. Jadi ini sekarang hitung-hitungan strategi aja karena kasus ini sudah lebih dari 4 tahun ya, 2021 ke 2025 begitu. 4 tahun lebih teman-teman. So, kita lihat nanti karena mereka sudah punya kuasa hukum baru, semoga pelajaran dengan kuasa hukum lamanya ya adalah pelajaran yang bisa ditangkap. Sekarang hitung-hitungannya adalah mau 20 tahun penjara atau mau di bawahnya. Pengakuan dan kooperatif itu adalah langkah yang menurut aku bijak yang bisa dilakukan mereka agar bisa mendapatkan keringanan dalam persidangan nanti. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku dan juga akun TikTok di Anjasa Sumara. Sampai jumpa.